Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Yola Anggia SEMEC yang berjudul Anggaran dan Kebijakan Fiskal. Tapi sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Yosi Permatasari Sinaga dengan NIM 250201048. Yang kedua ada saya sendiri Brian Yesus Winalda Guru Singa dengan NIM 2502062. Dan yang terakhir ada Amoron Ritonga dengan NIM 250201095. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian anggaran. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk moneter, anggaran juga sering disebut juga dengan rencana keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Nah, berikut ini ada beberapa istilah dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, ada diskresi kebijakan fiskal atau discretionary fiscal policy. Adalah kebijakan fiskal yang mengacu pada perubahan pajak-pajak atau pengeluaran pemerintah yang dihasilkan dari perubahan kebijakan fiskal yang disengaja oleh pemerintah. Dan kemudian ada kedua, ada pemajakan bersih atau net taxes. Yaitu adalah pajak-pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah dikurangi pembayaran transfer kepada rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada disposable income atau pendapatan setelah pajak. Itu sama dengan pendapatan total dikurangi pajak, atau bisa dikatakan rumusnya itu YD sama dengan Y dikurang T. Kemudian kita masuk ke fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada fungsi alokasi, yaitu kebijakan anggaran belanja diarahkan untuk mengalokasi faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan apa yang disebut public goods. Tanpa adanya prakarsa dari pemerintah dalam hal ini, kecil kemungkinannya masyarakat dapat memenuhi secara cukup kebutuhan-kebutuhan mereka akan terselenggaranya keamanan, keadilan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini mempunyai tujuan demi terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang relatif lebih adil. Kenyataan menunjukkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan seringkali menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Yang ketiga dan terakhir adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini antara lain bertujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tujuan kebijakan fiskal. Di sini ada 6 yang menjadi tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah untuk meningkatkan laju investasi. Nah, suatu negara melalui kebijakan fiskal dapat mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil oleh negara tersebut adalah dengan meningkatkan rasio tabungan inkremental yang diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong, dan menghambat laju investasi di negara tersebut. Yang kedua adalah untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial.
Hal ini dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju dari pembentukan modal. Nah, nantinya investasi yang optimal secara sosial tersebut akan bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas dan juga meningkatkan produktivitas dan pengurangan biaya produksi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah, untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendorong perusahaan baik negara maupun swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah tersebut tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Nah, pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap perekonomian khususnya pada kondisi harga barang dan jasa di pasar. Kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan bagaimana langkah pemerintah mengatur perekonomian melalui pengaturan harga. Nah, langkah pemerintah bisa saja mempengaruhi peningkatan harga atau sebaliknya. Karena itu, idealnya kebijakan fiskal dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki harga. Misalnya, menaikkan harga apabila nantinya sudah terlalu kecil atau mengontrol harga dan menurunkannya apabila harganya sudah terlampau tinggi. Yang kelima adalah untuk menanggulangi inflasi. Pemerintah dapat menanggulangi inflasi melalui intervensi kebijakan fiskal, yaitu komponen inflasi harga diatur melalui penetapan pajak. Kebijakan pemerintah dalam mengatur inflasi tersebut kemudian akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan masyarakat. Saat pemerintah memutuskan menaikkan pajak, secara langsung harga akan otomatis mengalami kenaikan sehingga daya beli masyarakat akan menurun dan permintaan juga akan menurun dan sebaliknya. Respon tersebut akan mempengaruhi kondisi industri yang selanjutnya akan memiliki implikasi secara lebih luas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya. Dan yang keenam adalah untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal bertujuan juga untuk mendistribusikan pendapatan nasional yang terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan nasional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan fiskal di sini dibagi atas 3 kategori, yaitu yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf G. Nah, pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pusat. Belanja pemerintah tersebut meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah. Yang kedua adalah kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling besar. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan tersebut digunakan semata-mata untuk pembangunan negara. Nah, kebijakan menyangkut pajak jelas akan mempengaruhi ekonomi karena secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan setiap elemen baik masyarakat maupun lembaga, baik perusahaan maupun organisasi non-profit dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan dari sebaliknya, jika terjadi kenaikan pajak, maka hal tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan output industri dari secara umum. Yang ketiga adalah kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat, pembayaran transfer merupakan bagian dari belanja pemerintah. Akan tetapi, sebenarnya pembayaran transfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya, transfer bukan merupakan pembelian suatu barang yang baru diproduksi, dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi dari perekonomian. Karena PDB ataupun tolak ukur dalam menentukan perekonomian suatu negara dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, sehingga pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah. Kemudian macam-macam dari kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja atau employment.
Yang kedua adalah pengelolaan anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang, maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka ditempuh dengan anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi, maka ditempuh dengan anggaran belanja surplus. Yang ketiga adalah stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relatif dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dan yang keempat adalah anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda-beda, tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Terdapat 4 cara yang ditempuh. Yang pertama adalah anggaran berimbang, di mana pengeluaran atau belanja dengan penerimaan sama. Kemudian yang kedua adalah anggaran surplus, di mana tidak semua penerimaan negara dibelanjakan. Yang ketiga adalah anggaran defisit. Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Dan yang keempat adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang sering disebut dengan budget, di mana budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. Pengaruh resiko kebijakan fiskal. Resiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal itu sangat perlu untuk 4 tujuan strategis, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran ke seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Nah, yang kedua, meningkatkan keterbukaan fiskal. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab fiskal. Yang keempat, menciptakan kesinambungan fiskal. Nah, resiko fiskal ini dikelompokkan menjadi dalam 4 kategori utama, yaitu resiko ekonomi makro, resiko utang dinamika ekonomi makro, kewajiban kontingensi pemerintah pusat, desentralisasi fiskal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan resiko ekonomi makro. Resiko ekonomi makro. Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan perhitungan besar-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Namun secara umum, sumber resiko fiskal yang dihadapi pada saat ini untuk ekonomi makro adalah harga minyak tanah dan inflasi. Resiko utang dinamika ekonomi makro. Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang. Kewajiban kontingensi pemerintah pusat. Kewajiban kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa yang datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontingensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur. Kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri. Desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Republik Kesatuan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal yang positif sebagaimana yang diharapkan, ternyata juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal. Resiko fiskal dari desentralisasi fiskal ini diantaranya bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah, serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah. APBN dan kebijakan fiskal. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam 2 tahap yang berurutan.
yaitu yang pertama, bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN, dan yang kedua, bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Komponen anggaran belanja terdiri atas komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Penerimaan dapat terdiri dari hasil penerimaan pajak, sedangkan pengeluaran terdiri atas konsumsi pemerintah atau government expenditure, dan pengeluaran pemerintah berupa government transfer. Kesimpulan, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara yang sedang berkembang, sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainnya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran merupakan campuran dari dua kebijakan yang di atas dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami. Pertanyaan dari Kak Tamarenta, yaitu apa saja dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang jasa? Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang jasa adalah menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Dampak kebijakan fiskal menjadi dua, yaitu dampak terhadap sisi permintaan atau demand side effect dan dampak terhadap sisi penawaran atau supply side effect. Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi, dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume. Kemudian pertanyaan dari Rizka Astuti. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan fiskal tersebut dapat meningkatkan kesempatan kerja? Nah, kebijakan fiskal itu berperan dalam pengelolaan pengeluaran, seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara, mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi dan keringanan-keringanan lainnya. Sehingga dari pengupayaan inilah terciptanya tambahan lapangan pekerjaan, sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja gitu. Tapi dengan catatan ya, langkah ini juga harus diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk gitu. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2, yaitu tentang anggaran dan kebijakan fiskal. Jika ada salah kata dalam pengucapan atau omongan kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.